Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudaraku, jemaat Tuhan di mana saja berada, pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, kami sangat memerlukan firman-Mu, supaya kami tetap hidup di hadapan-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami pencobaan yang menggoyahkan iman percaya kita kepada Allah? Pada umumnya setiap kita pernah mengalami pencobaan dalam hidup ini, tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Tuhan Yesus sendiri pun yang adalah anak Allah pernah mengalami pencobaan dalam hidupnya di dunia ini. Hal ini terjadi sesudah pembaptisannya yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat itu Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Di sana ia menyendiri, berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Pada saat itulah iblis datang menggodanya dengan menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Akan tetapi dengan kekuatan yang berasal dari Bapa, ia mengalahkan godaan iblis itu. Pencobaan yang dihadapi Tuhan Yesus ini menjadi masa persiapan batinnya dalam menjalani pelayanan selanjutnya, sekaligus juga menjadi simbol godaan-godaan bagi manusia di segala zaman. Penginjil Lukas menempatkan teks tentang pencobaan di padang gurun sesudah teks tentang silsilah Yesus. Hal ini bermaksud mau mengungkapkan bahwa Yesus juga adalah manusia biasa. Dalam segala hal, ia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa, meskipun ia adalah anak Allah. Dalam keberadaannya sebagai manusia, ia pun dapat merasakan haus dan lapar, terutama setelah berpuasa dalam waktu yang lama. Pada saat itulah, iblis datang untuk mencobai dia. Ada 3 kali pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Pertama, iblis memanfaatkan rasa haus dan lapar yang dirasakan oleh Tuhan Yesus dan ia berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti." Pencobaan ini memberikan tawaran kepada Tuhan Yesus untuk mengutamakan kesejahteraan jasmani dan kelimpahan dalam hal ekonomi. Tuhan Yesus menolak tawaran itu dengan menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Atau dalam Injil yang lain dikatakan, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dari pernyataan tersebut, Tuhan Yesus menekankan bahwa bukan makanan jasmani yang utama, meskipun itu memang penting, tetapi sangat penting untuk mencari firman dan kehendak Allah, karena firman itulah yang membuat kita hidup di hadapannya. Kedua, iblis membawanya ke suatu tempat yang tinggi dan memperlihatkan segala kerajaan dunia, kekuasaan dan kemuliaan. Dan dengan bangga ia menjanjikan dan memberikan semuanya itu kepada Tuhan Yesus bila Tuhan Yesus mau bersujud dan menyembahnya. Tuhan Yesus menjawab si iblis, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jawaban Tuhan Yesus ini mengandung makna bahwa bukan kekuasaan dan kemuliaan di dunia ini yang paling penting, karena kekuasaan dan kemuliaan seringkali dapat membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan menjadikan manusia tidak taat kepada Allah.
Tuhan Yesus menginginkan supaya manusia memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai Raja yang memerintah seluruh hidupnya, sehingga kepada Allah lah manusia sujud dan menyembah. Ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah, dan Tuhan Yesus diminta untuk menjatuhkan diri ke bawah. Iblis memakai firman Tuhan yang dikutip dari kitab Mazmur untuk meyakinkan Tuhan Yesus bahwa Allah akan menolongnya. Godaan ini bermaksud supaya Tuhan Yesus menunjukkan kemesiasannya dengan cara yang ajaib. Tetapi Tuhan Yesus menjawab kepada iblis, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan Yesus tidak mau terjebak dalam godaan kesombongan yang ditawarkan iblis, karena ia adalah juru selamat yang merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia kecuali dosa. Ia mengerjakan keselamatan bukan dengan cara yang ajaib, tetapi dengan cara yang sederhana, bahkan secara hina, yakni melalui penderitaan dan kematian di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara sidang jemaat sekalian, jika Tuhan Yesus yang adalah Allah tidak luput dari pencobaan, apalagi kita yang adalah manusia biasa. Seringkali iblis mengambil kesempatan untuk mencobai atau menggoda kita di saat kita berada dalam situasi yang sulit dan terjepit, atau ketika kita merasa bimbang, takut, dan putus asa. Bahkan semakin kita beriman kepada Allah, semakin iblis ingin menjatuhkan kita dengan rayuannya yang menggiurkan bahkan rohani, atau memakai ayat-ayat Alkitab. Iblis menawarkan jalan pintas, kelepasan, dan kesenangan, namun dapat membawa kita jatuh dalam dosa. Jika kita lemah dan tidak waspada, maka iblis dapat dengan mudah menguasai hati dan hidup kita. Karena itu, waspadalah senantiasa dan jangan beri peluang sedikit pun bagi si iblis. Kunci kemenangan Tuhan Yesus dalam menghadapi pencobaan adalah mengikuti pimpinan Allah. Ia tekun berdoa dan selalu menjadikan firman dan kehendak Allah sebagai pedoman untuk mengambil sikap. Bahkan ia memakai firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan iblis, yang tentunya tidak hanya sekedar perkataan, tetapi juga dinyatakan melalui setiap sikap dan tindakannya, sehingga iblis mundur dan menjauh daripadanya. Demikian pula dengan kita, manusia yang lemah dan berdosa. Teruslah hidup dekat dengan Allah dengan senantiasa berdoa dan mentaati firman-Nya, sehingga kita beroleh hikmat untuk menang atas pencobaan dan tetap berjalan pada jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, hari ini kita merayakan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Sedunia Anak-anak. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya doa bagi orang percaya. Doa menjadi nafas hidup orang percaya. Sebagaimana kita tidak pernah berhenti bernapas, demikian juga kita tidak pernah berhenti berdoa, sehingga kita tetap hidup dalam roh kita di hadapan Allah. Doa juga menjadi media komunikasi kita dengan Allah. Seperti ungkapan syair sebuah lagu, Tuhan hanya sejauh doa. Semakin sering kita berdoa, maka semakin dekat kita dengan Allah. Dan semakin jarang kita berdoa, semakin jauh kita dengan Allah. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pengajaran tentang pentingnya doa, tetapi ia juga memberikan contoh dan teladan dalam sikap doanya kepada Allah. Salah satu manfaat doa yang dapat kita lihat dari sikap doa Tuhan Yesus adalah ia dapat menang melawan pencobaan. Terlebih bagi kita yang lemah dan berdosa, doa dapat menjadi kekuatan yang menguatkan iman percaya kita, sehingga kita mampu menghadapi segala pencobaan. Mari terus berdoa dan tanamkan pengajaran ini kepada anak-anak kita, supaya mereka pun dikuatkan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.